Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM C1F023073 Prodi Ekonomi Islam, kelas R11 Universitas Jambi. Di video ini, saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produk Halal. Yuk, langsung aja kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama yaitu, jelaskan sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Sistem jaminan produk halal, SJPH, di Indonesia mulai berkembang sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU JPH. Sebelum adanya UU ini, sertifikasi halal dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI, secara mandiri. Namun setelah UU JPH diberlakukan, tanggung jawab sertifikasi halal berpindah ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, yang berada di bawah Kementerian Agama. Implementasi UU ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan peraturan turunan lain yang mengatur proses sertifikasi, peran lembaga pemeriksa halal, LPH, dan kerjasama dengan MUI dalam penetapan fatwa halal. Untuk tujuannya agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Soal kedua yaitu, jelaskan alur proses sertifikasi halal hingga terbit SH. Pertama, pelaku usaha mengisi formulir permohonan sertifikat halal dan melengkapi sejumlah dokumen. Pelaku usaha juga perlu menyerahkan dokumen aspek legal yang meliputi nomor induk berusaha atau NIB atau dokumen izin usaha lainnya. Selain itu, pelaku usaha perlu melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan salinan SK penetapan penyelia halal. Nama dan jenis produk dituliskan pada daftar nama produk dan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan. Proses pengolahan produk diterangkan dengan flowchart proses produksi. Pelaku usaha juga perlu melampirkan dokumen sistem jaminan halal, atau SAS 23.000. Setelah semua dokumen terverifikasi, maka selanjutnya BPJPH menetapkan lembaga pemeriksa halal, atau LPH berdasarkan pilihan pelaku usaha. LPH lalu menugaskan auditor halal untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Hasilnya lalu dilaporkan ke BPJPH. Hasil pemeriksaan kehalalan produk itu lalu dikirimkan BPJPH kepada MUI, yang dengan itu MUI melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk tersebut. Berdasarkan fatwa halal MUI tersebut, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Pelaku usaha wajib menjaga pemenuhan standar kehalalan produk yang dihasilkan. Soal selanjutnya yaitu, uraikan peran BPJPH, LPH, LP3H dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, adalah lembaga resmi negara yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, dibentuk berdasarkan Amanat UU Nomor 33 Tahun 2014. BPJPH merupakan penanggung jawab utama penyelenggaraan seluruh sistem jaminan produk halal di Indonesia. Peran BPJPH yaitu untuk mengelola seluruh proses sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran, verifikasi, penerbitan sertifikat, hingga pengawasan pasca sertifikasi. Selanjutnya, peran lembaga pemeriksa halal, LPH. Lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan atau audit halal di lapangan terhadap bahan produk dan proses produksinya. LPH dapat berasal dari lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga masyarakat yang telah terakreditasi oleh BPJPH. Kemudian peran lembaga pendamping proses produk halal, LP3H, ini bertugas mendampingi pelaku usaha, terutama UMKM untuk meninjau bahan baku, proses produksi, fasilitas, dan sistem jaminan produk halal, SJPH, agar bisa menjalani proses sertifikasi halal dengan mudah dan sesuai aturan. Untuk peran terakhir yaitu peran Majelis Ulama Indonesia, MUI, ini memiliki peran spiritual, ilmiah, dan hukum keagamaan dalam sertifikasi halal. Walaupun proses administrasi diatur oleh BPJPH, penetapan status halal suatu produk tetap menjadi kewenangan MUI. Soal selanjutnya. Menurut kalian, apa tantangan terbesar bagi pelaku usaha mikro dan kecil, UMKM, dalam memperoleh sertifikasi halal? Sertakan solusi yang bisa diimplementasikan. Kalau menurut saya, tantangan terbesar buat pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal yaitu kurangnya pengetahuan dan kesiapan administratif, terutama dalam memahami prosedur,
menyiapkan dokumen, dan memastikan bahan baku yang digunakan sudah halal. Banyak pelaku UMKM merasa proses sertifikasi ini rumit dan membutuhkan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Selain itu, sebagian pemasok bahan baku juga belum memiliki sertifikat halal, sehingga memperlambat proses pengajuan. Solusi yang bisa diimplementasikan adalah dengan memperkuat pendampingan dan edukasi melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH dan lembaga terkait agar pelaku UMKM memahami tahapan sertifikasi halal dengan mudah. Pemerintah juga perlu memperluas program sertifikasi halal gratis, sehati, dan membuat sistem pendaftaran digital satu pintu untuk mempercepat proses administrasi. Di sisi lain, UMKM dapat membentuk komunitas atau koperasi halal untuk saling berbagi informasi, menekan biaya, serta memperkuat kesadaran bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar. Soal kelima atau yang terakhir yaitu, sebuah perusahaan minuman herbal bernama Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal. Namun setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa sebagian bahan penolong, zat pelarut, yang digunakan belum memiliki sertifikat halal, dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal, SJPH, yang terdokumentasi. Akibatnya, permohonan sertifikasi halal mereka tertunda oleh BPJPH. Pertanyaan pertama yaitu, identifikasi permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat berdasarkan prinsip manajemen produk halal. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah perusahaan Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal, tapi setelah diaudit ternyata masih ada bahan penolong yang belum bersertifikat halal. Dan mereka juga belum punya sistem jaminan produk halal, atau SJPH yang terdokumentasi. Masalah utamanya adalah mereka belum menerapkan prinsip manajemen produk halal dengan benar, terutama dalam hal pengawasan bahan baku dan sistem manajemen halal di dalam perusahaan. Pertanyaan kedua, jelaskan langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan perusahaan agar produknya dapat memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikat halal. Langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan, yaitu perusahaan perlu melakukan audit internal untuk memeriksa semua bahan dan proses produksi. Bahan penolong yang belum bersertifikat halal harus diganti dengan bahan yang sudah terjamin kehalalannya. Lalu, perusahaan harus menyusun dan menerapkan SJPH, yaitu sistem yang memastikan semua tahapan produksi dilakukan sesuai standar halal. Setelah itu, mereka perlu membentuk tim halal internal, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan bekerja sama dengan BPJPH serta LPH untuk proses pemeriksaan dan sertifikasi. Pertanyaan ketiga yaitu, menurut kalian, apa pelajaran penting yang dapat diambil oleh pelaku usaha dari kasus tersebut? Pelajaran penting dari kasus ini. Kasus Alami Sehat mengajarkan bahwa klaim halal saja tidak cukup tanpa bukti sertifikasi yang sah. Pelaku usaha harus benar-benar paham bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab kepada konsumen dan juga bagian dari nilai kejujuran dalam bisnis. Kalau SJPH diterapkan sejak awal, proses sertifikasi bisa lebih cepat, kepercayaan konsumen meningkat, dan peluang pasar juga jadi lebih luas. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.